unggah ya. Baik, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. semangat pagi, selamat malam. Semoga Allah selalu melimpahkan keselamatan, kesejahteraan dan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan bagi kita semua. Amin. Baik. Jadi ini adalah teori ya, teori tentang matematika. Jadi ada teori 1 SKS dan praktek 1 SKS. Untuk teori kita akan bersama-sama apa yang akan kita lakukan dalam teori ini. Seperti yang sudah saya sampaikan di kelas-kelas sebelumnya atau pada saat minggu lalu saat praktek, maka saya menghendaki kelas ini sebelum praktek, maka kalian sudah menyiapkan diri ya, entah itu dengan membaca literatur yang akan saya berikan atau mungkin melihat video dan apapun yang bisa kalian lakukan, sehingga ibarat gelas ini kalian ketika masuk ini gelasnya tidak kalaupun misalnya tidak bisa full ya separuhnya, kalau nggak separuh bisa seperempat, kalau nggak seperempat bisa seperdelapan dan seterusnya sampai bahkan mungkin hanya satu mili pun saya kira it's okay, no problem ya, asal kalian ada yang dibaca atau dijadikan referensi. Baik, untuk kali ini saya akan memberikan cara untuk jadi pertama tugas-tugas atau bahan-bahan referensi bacaan atau video atau apapun itu akan saya kirimkan lewat Google Classroom. Ya, sekali lagi lewat Google Classroom. Jadi silakan kalian cek di di HP kalian. Ya, saya harap sudah terinstall Google Classroom. Jadi nanti tinggal join kelas. Nanti kalau join kelas nanti akan dimintain kode, maka nanti tinggal diisikan kodenya. Jadi seperti ini. Saya coba akan share. Kalau misalnya kalian menggunakan laptop, ya maka kalian bisa lihat cara untuk oke. Jadi nanti kalau di HP kalian itu tinggal klik saja Google Classroom. Setelah masuk Google Classroom, nanti di sisi pojok kanan bawah ya ada tanda plus ya, betul? Nah, nanti itu nanti tinggal kalian plus, nanti akan muncul create class atau join class. Maka nanti kalian join class. Nanti setelah diklik join kelasnya, maka nanti kalian tinggal isi ya, tinggal isi kode kelas kalian. Dan saya harap kalian login menggunakan akun PPNS kalian ya. Sebisa mungkin akun PPNS kalian ya. Kalau misalnya kalian tidak bisa menggunakan akun PPNS kalian, silakan hubungi silakan hubungi PHK untuk minta gitu ya. Kalau misalnya sudah minta ternyata masih belum bisa dipakai juga, kalian hubungi PJ kelas kalian, PJ matematika kalian ya, atau PJ kelas kalian atau ketua kelas boleh. Nanti supaya ketua kelasnya juga melaporkan kepada saya, sehingga tidak ada tidak ada mahasiswa yang menyusup gitu ya, mahasiswa yang tidak kita inginkan gitu ya. Oke. Jadi nanti benar-benar hanya mahasiswa D4 teknik pengolahan limbah saja yang bisa gabung di sini ya. Baik, kalau sudah kalian setelah diisikan kode, kemudian di sini nanti tinggal kalian klik join gitu ya. Di atas sini kalau pakai tinggal diklik join, maka nanti kalian akan join ya. Setelah join nanti kalian perhatikan apa-apa saja yang akan saya kirimkan ya. Nah, untuk minggu ini saya akan memberikan materi tentang get ready for pre-calculus gitu ya. Jadi di sini nanti akan saya assign ya, get ready for pre-calculus ini ya. Di sini unit pertama yang akan kita kerjakan adalah get ready for composite and inverse function ya. Oke. Nanti apa saja yang kalian perlu persiapkan sebelum praktek gitu ya. Maka di sini ada shifting function ya. Shifting function di sini adalah jadi kalian jika ada suatu grafik ya,
yang mana grafik itu adalah Y sama dengan Fx. Nah, di situ ada kemudian ada tambah K. Jadi fungsinya adalah Y sama dengan F dalam kurung X plus K. Di mana K ini adalah real number. Ya. Maka grafik ini akan sama ya, dengan grafik Y sama dengan Fx. Hanya saja dengan tambahan K ini maka dia akan digeser ke atas jika K-nya lebih besar daripada 0, atau digeser ke bawah jika K-nya kurang dari 0. Nah, demikian juga jika grafik itu adalah fungsi Y sama dengan F dalam kurung X min H, di mana H ini adalah real number juga, maka grafik ini akan sama dengan grafik Y sama dengan Fx, tetapi grafik ini akan digeser ke kanan. Ya, digeser ke kanan jika H lebih besar daripada 0. Perhatikan persamaannya Y sama dengan Fx plus K, dan yang itu untuk menggeser ke atas dan ke bawah. Tapi kalau untuk menggeser ke kiri ke kanan, itu persamaan awalnya adalah Y sama dengan Fx F dalam kurung X min H. Sehingga kalau H-nya lebih besar daripada 0, maka dia akan bergeser ke kanan. Dan kalau H-nya kurang dari 0, maka dia akan bergeser ke kiri. Setelah shifting function, kalian klik di sebelah kirinya itu ya, fungsi-fungsinya, atau kalau kalian sudah selesai melihat videonya, maka tinggal tinggal lanjut saja gitu ya. Sehingga saya di sini nanti akan muncul pilihan ke video berikutnya. Atau kalau nggak muncul di sini, maka kalian bisa klik yang di menu di sebelah kiri. Ya. Nah, kemudian sampai di practice ini, ya. Practice ini silakan kalian kerjakan. Ya. Practice untuk latihannya dikerjakan. Ya. Kemudian nanti dari hasil practice itu nanti saya akan melihat nilai-nilai kalian, gitu ya. Oke. Apakah apakah practice ini perlu ditulis? Boleh-boleh saja. Tapi kalau di sini saya sih hanya berharap kalian mengerjakan practice itu, kemudian nilainya saya bisa tahu, gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat apakah kalau memang nilai kalian bagus, gitu ya. Seharusnya nanti ketika di kelas saat praktek nilai kalian tetap bagus juga, gitu ya. Nah, maka jangan sampai kalian praktisnya sudah berhasil tapi pas di kelas nggak berhasil, nggak bisa ngerjakan. Maka sebaiknya saran saya praktis ini hanya 4 soal, jadi silakan kalian tuliskan di kertas ya, tuliskan berikut jawabannya ya, atau jawabannya saja nggak apa-apa. Jadi tuliskan soalnya, misalnya ini adalah grafnya seperti ini ya, punya persamaan seperti ini. Kemudian gambarnya seperti ini, gambarnya nggak usah bagus-bagus dan nggak perlu di kertas kertas milimeter blok, nggak perlu ya. Pokoknya bisa terbaca, itu aja sudah cukup ya. Rapi, tapi nggak usah besar-besar juga, yang penting rapi dan terbaca ya. Kemudian ini langsung setelah itu jawabannya saja, tidak perlu dituliskan pilihannya A, B, C, nggak usah, langsung jawabannya apa yang menurut kalian benar ya. Baik, itu kalian tuliskan juga di selembar kertas. Kemudian setelah shift function ini akan ada bahasan lain, yaitu tentang reflecting function atau fungsi ini cermin ya. Oke, di sini kita bisa mencerminkan, atau kalau di istilahnya word itu di flip ya, jadi di flip atau dipindah tempatnya. Nah, jadi dipindah dengan acuan garis tertentu. Jadi di sini kalau misalnya kita punya grafik Y sama dengan Fx ya, maka kita bisa memindahkannya dengan sumbu X ya, sebagai sumbu putarnya, sehingga nanti akan dihasilkan grafiknya adalah Y sama dengan min Fx. Ya.
Dan juga kalau kita putar sesuai atau dengan sumbu Y, gitu ya, maka nanti grafiknya akan menjadi Y sama dengan F dalam kurung min X. Jadi perhatikan tanda minusnya. Jadi minus ini akan akan memindahkan atau mencerminkan ya, sumbu ya. Jadi sumbu tertentu akan menjadi cermin dari grafik tersebut. Ya, maka tinggal perhatikan. Kalau minnya adalah min fx, maka maka sumbu x-nya akan menjadi akan menjadi bidang cermin, bidang pantul gitu saya gitu ya. Tapi kalau y sama dengan f dalam kurung min x, maka itu adalah sumbu y yang menjadi garis cerminnya. Baik, nanti dikerjakan juga sampai praktisnya. Ya. Praktisnya untuk masing-masing bahasan ini saya lihat tadi itu praktisnya hanya 4 saja, 4 soal saja. Jadi mudah. Kemudian ada juga scaling functions atau fungsi skala. Ya. Jadi fungsi skala ini, jadi kalau kita punya grafik Y sama dengan K kali Fx, ya, di mana K ini adalah bilangan real atau bilangan nyata, maka grafik Y sama dengan K kali Fx ini sebenarnya sama saja dengan Y sama dengan Fx, tetapi ya, karena dia ada K-nya di depan ini, maka tiap titik yang jaraknya, ya, maka tiap titik nanti jaraknya akan dikalikan sebesar K dari sumbu X-nya, gitu. Ya. Jadi akan dikali berapa. Jadi kalau misalnya ini Y sama dengan 2Fx, ya berarti nanti grafik itu akan jaraknya akan 2 kalinya dibandingkan dengan grafik semula. Ya. Kemudian demikian juga hal yang serupa juga akan terjadi ketika kita mempunyai grafik Y sama dengan F, tapi K-nya di dalam. Kalau yang pertama ini tadi adalah Y sama dengan K, K-nya masih di luar, jadi pengali berapa kali Fx. Tapi kalau ini K-nya di dalam X, jadi F dalam kurung K kali X. Nah, kalau untuk ini, maka grafik itu akan punya pengali ya, jarak sebesar berapa kalinya. Nah, itu dihitung dari sumbu Y-nya. Nah, maka operasi ini disebut sebagai scaling atau pembesaran atau pengecilan, ya seperti itu. Nanti ini juga dikerjakan sampai kalian juga, ini di sini ada 2 praktis ya, scale function vertically dan ada scale function horizontally, gitu ya. Kemudian setelah scaling function nanti ada identifying function transformation. Ya. Blue curve. Nah, di sini dijelaskan bahwa akan ada beberapa contoh bagaimana menulis Gx, ya, G dalam kurung X secara implisit, ya, dengan menggunakan Fx. Nah, saat Gx merupakan pergeseran atau pemantulan atau pencerminan dari Fx. Nah, jadi ini akan ada dua fungsi, gitu ya. Fungsi awalnya adalah Fx. Nah, kemudian fungsi Gx ini merupakan fungsi lain, tapi pengembangan daripada fungsi Fx. Nah, jadi nanti kalau Fx-nya digeser atau Fx-nya dipantulkan atau dicerminkan, maka fungsi Fx yang baru itu ditangkap atau dimasukkan menjadi fungsi Gx. Nah, itu bagaimana caranya? Ya, di sini juga ada latihannya. Kemudian setelah itu nanti kalian kerjakan kuis 1, ya. Kuis 1. Ya. Saya berharap minimal kalian sebelum praktek di hari-hari yang sudah ditentukan nanti, masing-masing kelas akan berbeda.
maka kalian sudah minimal sudah mengerjakan kuis pertama, kuis 1. Ya, minimal ya, minimal. Lalu tinggal 2 bahasan lagi. Yang pertama adalah Intro to Domain and Range of a Function, atau pengenalan terhadap domain dan rentang dari suatu fungsi. Ya, maka di dalam videonya ini, ya, di film videonya ini, maka diperkenalkan tentang interval, yaitu serangkaian angka yang dibatasi, gitu ya. Jadi merupakan serangkaian angka yang merupakan pembatas, gitu ya. Interval itu jadi kan batas ya, batas kiri kanan atau batas atas bawah, gitu. Dan ini sangat bermanfaat ketika kita menjelaskan tentang domain atau range. Ya. Di sini di video akan menggunakan notasi interval untuk memperlihatkan suatu nilai yang terletak pada dua titik akhir. Ya. Nah, di sini contohnya di sini dituliskan min 3 kurang dari atau sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Nah, kemudian di sini pakai tanda kurung kotak min 3,2, dan juga bisa juga kurung kurawal, ya, kurung kurawal seperti ini. X merupakan elemen dari bilangan real, di mana min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Ini penulisannya ini mirip dengan atau sama dengan penulisan ini, ya. Yang mana kesemuanya ini berarti bahwa X itu terletak antara min 3 dan 2. Dan bisa juga merupakan endpoint atau titik ujungnya. Ya. Nah, setelah ini kalian kerjakan latihannya, maka kita lanjut ke bahasan terakhir, yaitu tentang pengenalan terhadap fungsi inverse. Ya. Oke, jadi di sini apa itu fungsi inverse? Ya. Nah, maka akan dijelaskan di video ini. Kemudian di sini juga akan dijelaskan bagaimana mencari suatu inverse dari fungsi secara aljabar dan melihat hubungan grafik antara fungsi inverse tersebut. Ya. Nah, ini nanti ada beberapa latihan, ya. Di sini ada 2 latihan untuk ini, ya. Nah, kalau sudah, kalian bisa menyelesaikannya dengan dengan kuis 2. Ya. Jadi di sini kita lihat masing-masing bagian itu ada shifting function, reflecting function, dan seterusnya sampai unit test. Unit test ini untuk untuk menilai bahwa kalian sudah menguasai daripada pembahasan daripada get ready for composite and inverse function. Ya. Nah, baik. Ini nanti akan saya assign ke classroom, jadi silakan dipantau terus classroom-nya, ya. Dan saya berharap paling lambat sih 12 jam sebelum dimulai itu harusnya sudah sudah diunggah, gitu ya. Baik, saya akan ke sini, saya akan stop dulu recordingnya.